Ya, halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, Bapak Kepala Sekolah beserta tim yang ada di sekolah. Berikut ini akan saya sampaikan tutorial bagaimana menggunakan format analisis profil pendidikan. Kita mengetahui bahwa seluruh sekolah yang telah mengikuti asesmen nasional pada tahun yang lalu sekarang ini sudah memiliki profil pendidikan. Untuk itu, dengan profil pendidikan itu diharapkan bahwa semuanya dapat menyusun program melalui proses memahami lebih dulu profil yang ada. Dengan profil ini, Bapak dan Ibu sekolah, Bapak Ibu dan Kepala Sekolah beserta tim, itu dapat membentuk timnya, kemudian melakukan analisis terhadap profil pendidikan ini. Nah, profil pendidikan ini harus dipahami bahwa melalui profil pendidikan ini sekolah dapat menyusun program, namun terlebih dulu harus menganalisa melalui analisa, identifikasi, refleksi, dan benahi. Cara sederhana untuk dapat memahami dan menghasilkan program-program atau kegiatan yang dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh sekolah terkait dengan kemampuan literasi, numerasi, indeks karakter, iklim keamanan, dan iklim kebinekaan. Nah, maka untuk itu lebih dulu kita pelajari bagaimana menggunakan atau menganalisa profil pendidikan ini. Nah, di layar Bapak Ibu telah melihat ini adalah sebuah profil pendidikan dari SMA ya. Baik SD, SMP, SMA semuanya memiliki format yang sama hasil eh, profil pendidikan ini ya. Judul dari dokumen ini adalah laporan rapor pendidikan SMA Negeri 1 titik ya. Sengaja saya hapus, saya edit nama sekolahnya ya. Ini kita pelajari lebih dulu ya bahwa profil pendidikan, sekali lagi ini adalah profil pendidikan, bukan rapor pendidikan ya, tapi profil pendidikan. Ini terdiri atas beberapa kolom. Ada kolom A, ini adalah nomor indikator, ini nama indikator, kolom C ini adalah nilai sekolah atau capaian nilai sekolah, kemudian ini capaian yang terdiri atas spektrum warna dan atribut ya. Ini kemudian ada perbandingan ya, dibandingkan dengan satuan serupa, kemudian nilai rata-rata kabupaten dan nilai rata-rata provinsi, dan dibandingkan sekolah Bapak Ibu dengan nilai rata-rata nasional. Berikutnya ada rentang nilai. Jadi setiap nilai yang dicapai itu berasal dari atau berada dalam rentang nilai. Ini Bapak Ibu perlu pelajari. Kemudian ada definisi indikator. Definisi indikator ini adalah menjelaskan tentang indikator-indikator yang ada di sini di kolom B ini. Kemudian definisi capaian ini menjelaskan capaian yang ada yang dicapai oleh sekolah pada kolom D ini ya. Berikutnya ada waktu pengkinian. Waktu pengkinian itu adalah waktu pengiriman ya, waktu dilaksanakan asesmen nasional kemarin. Kemudian level ini adalah level indikator maksudnya ya. Jadi ada 1, ada 2, kemudian 1, 2, dan seterusnya. Ini kalau kita blok ya kan. Nah, ini level 1 semuanya, ini adalah level 1 ya. Ini indikator level 1. Kemudian ini indikator level 2 ya. Ini ada indikator level 1 dan seterusnya ya. Jadi A.1 berarti indikator level 1, A.1.1 sampai A.15 ini indikator level 2 ya, dan seterusnya A.3 indikator level 1 ya. A.3.1 sampai dengan A.3.6 ini adalah level 2 dan seterusnya. Jadi dalam
profil pendidikan ini saat ini hanya menampilkan indikator level 1 dan indikator level 2 saja. Itu yang perlu kita pahami pertama-tama. Ya, selanjutnya kita akan menggunakan, kalau menggunakan format analisis yang saya siapkan untuk membantu sekolah, membantu kepala sekolah, membantu Bapak Ibu, tim yang ada di sekolah, sehingga dapat melakukan analisa, identifikasi, refleksi, dan benahi itu dengan cepat, ya, dengan cepat. Karena kalau tidak menggunakan format itu, saya meyakini mungkin perlu waktu yang cukup lama, ya, ini. Jadi data ini ya, data dari profil pendidikan ini akan kita pindah ke dalam format, ya, ke dalam format. Kita copy saja mulai C ini, ya. Kita blok sampai dengan capaian, ya, sampai dengan capaian. Ini boleh, waktu kekinian boleh, levelnya juga boleh di copy sekalian. Ya, kita copy, ya. Formatnya mana? Formatnya akan saya tunjukkan di ini, ya, ini. Jadi kita tadi C tadi kita blok juga di sini, kita copy ke dalam sini secara ditimpakan saja. Ini datanya sudah masuk. Data Bapak Ibu ini sudah masuk, kita tunggu loading selesai karena datanya cukup besar. Nah, ini masih loading, masih berputar, ya. Kita tunggu beberapa saat. Ya, sudah selesai. Oke. Nah, Bapak Ibu, mari kita pelajari sebentar, ya, bahwa di dalam profil pendidikan untuk satuan pendidikan itu terdiri atas memunculkan 4 dimensi dari 5 dimensi yang ada di dalam profil pendidikan, ya. Kalau di satuan pendidikan hanya ada 4 dimensi, yaitu dimensi A, dimensi C, dimensi D, dimensi E. Jadi kalau kita lihat ini, kalau dimensi A-nya adalah ada kemampuan literasi, ya, ini kemampuan numerasi A2, kemampuan karakter, ya, karakter A3, kemudian ada C, ya. C ini terkait dengan dimensi GTK, ya, GTK. Kemudian yang D ini adalah dimensi pembelajaran, terkait dengan pembelajaran cukup banyak, ya, sampai dengan ini. Kemudian dimensi E itu terdiri dimensi terkait dengan pengelolaan, ya, terkait dengan pengelolaan. Nah, kita perhatikan ini nilai capaian, nilai sekolah, ya, nilai sekolah Bapak Ibu ini ada di sini, ya, di kolom C ini. Kemudian di kolom D itu ada capaian, ya. Capaian ini ada spektrum warna merah, kuning, hijau, biru, ya, merah, kuning, hijau, biru, dan ada juga datanya tidak ada ini, ya. Ini tidak perlu diperhatikan. Kemudian dibandingkan dengan sekolah, nilai sekolah lain, rata-rata kabupaten kota, provinsi, dan nasional ini. Jadi tidak terlalu penting untuk perbandingannya ini. Yang paling penting adalah nanti fokusnya ada di nilai dan di capaiannya ini. Ini saja. Oke. Ini saja. Nanti silahkan dipelajari lebih jauh terkait dengan definisi indikator dan definisi capaian ini. Oke. Untuk sementara terkait dengan profil pendidikannya ini dulu. Nah, kita langsung masuk ke format analisisnya. Format analisisnya ini berada di sheet IRB atau warnanya kuning ini, ya. Jadi ada laporan, tadi tempat datanya dari sini masukkan data profil pendidikannya. Kemudian di sini ada IRB, identifikasi refleksi benahi. Kemudian ada petunjuk sebenarnya. Saya sudah membuatkan petunjuk bagaimana menggunakan format ini, menggunakan format analisis ini. Nah, sekadar diketahui Bapak Ibu, setiap indikator ini memiliki capaian. Jadi selain ditunjukkan dengan spektrum warna, tapi juga ada capaian ini. Ini atribut namanya. Nah, atribut itu Bapak Ibu bisa melihat di sini, ya. Semua indikator itu atributnya berbeda-beda. Ada yang sama, ada berbeda, ya. Pada umumnya banyak yang berbeda. Nah, ini.
Ya, ada sebagian yang belum ada atributnya sampai hari ini seperti di E.2 dan C.6 ini tidak ditemukan atau belum dimunculkan ya. Kemudian selain itu karena ada proses benahi maka ada pilihan-pilihan benahi yang nantinya harus dipakai untuk memilih mengatasi permasalahan akar masalah ya, di akar masalahnya itu. Oke, ya kita langsung ke IRB ya, di IRB. Ini adalah penampilan dari format ya, format ini analisisnya. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian silahkan untuk ya untuk mengisi dulu, mengisi identitas sekolah Bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi setelah nanti diisi, perhatikan bahwa ini ada beberapa bagian di dalam format analisisnya. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah. Karena IRB itu I-nya adalah identifikasi masalah ini ya di sini. Kemudian R-nya adalah refleksi di sini, ya kan, di sini. Kemudian benahinya adalah di sini, ya, di sini. Kemudian selain benahi ada kolom satu lagi yaitu kolom program. Ini bagian ini program, ya, program. Oke, kita coba, ya, kita coba pada bagian kita mengidentifikasi untuk A.1 yaitu kemampuan literasi, ya, kemampuan literasi. Nah, berdasarkan data di laporan ini tadi ya, di sini kita munculkan ya, kita munculkan seperti ini. Jadi ini sebenarnya cara kerjanya adalah Bapak Ibu cukup melihat atau memperhatikan untuk mengeditnya, untuk menggunakannya adalah yang bagian hitam-hitam ini saja. Yang bagian hitam ini kalau saya delete ya kan, maka seluruh datanya ini akan hilang ya. Tapi kalau kita ketik A.1 maka akan kembali. Ya, kita tunggu sebentar karena filenya cukup berat ya ini. Jadi capaian ya kan, kemampuan literasi ini mencapai kompetensi minimum ya, nilainya 1,88. Ini persis yang ada di sini. 1,88 mencapai kompetensi minimum. Kemudian di bawahnya itu diberikan keterangan ini adalah deskripsi capaian ya, capaian indikator. Ya. Sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca, namun perlu upaya mendorong lebih banyak peserta didik menjadi mahir. Ya, kita ketahui bahwa sebenarnya ada 4 kelompok ya kompetensi pada kompetensi literasi ini ya, kompetensi literasi yaitu paling rendah itu adalah perlu intervensi khusus, kemudian dasar, kemudian cakap, dan yang terakhir adalah mahir. Nah, ini persis sama yang ada di sini. Jadi perlu intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir ini. Nah, kalau kita perhatikan, maka yang warna kuning dan warna merah ya pada meskipun sudah mencapai kompetensi minimum ya kan, ya, namun masih terdapat kelompok ya anak-anak yang kemampuannya itu perlu intervensi khusus ya, 2,22%. Kemudian yang dasar itu 37,78. Artinya ini ada 40% yang perlu perhatian ekstra dari Bapak dan Ibu sekalian. Ya, ini. Jadi masih ada 40%. 40% itu angka yang sangat besar ya. Lihat ini. Meskipun tadi kita lihat di sini ya yang cakap itu ada 51%. Nah, prinsipnya bagaimana? Prinsipnya adalah ketika di dasar dan perlu intervensi khusus ini masih ada angkanya, berarti masih ada masalah ya pada kompetensi literasi ini. Begitu. Nanti demikian juga di numerasi juga begitu ya. Nah, karena masih ada masalah, maka kita harus menemukan akar masalah. Akar masalahnya ada di mana ya? Akar masalahnya kita temukan di sini ya, di bagian refleksi ini. Di bagian refleksi ini akar masalah kita lihat ya. Kalau di kompetensi membaca teks informasi, membaca teks sastra, A12, A13 kompetensi mengakses dan menemukan isi teks ya kan. Kemudian A14 ya, A15 pada umumnya rata-rata nilainya hasil asesmen nasional ini sudah 60 rata-ratanya. Sebenarnya sudah cukup baik.
Namun sekali lagi, namun ini belum maksimal ya, hasilnya belum maksimal karena mencapai kompetensi minimum. Harusnya ini harus di atas kompetensi minimum. Kalau di atas kompetensi minimum maka di sini rata-ratanya sudah bagus. Nah, dari sini kalau Bapak Ibu tim yang ada di sekolah itu menentukan sebenarnya mana dari 5 indikator level 2 pada indikator kompetensi literasi ini yang rendah, boleh dipilih ya kan, boleh dipilih. Pilih saja yang paling rendah itu adalah 60,29 ya, misalnya 60 kompetensi membaca teks sastra. Ya, ini misalnya. Jadi keputusannya adalah yang masih 60 atau paling bawah ini diambil sebagai akar masalahnya ya. Kalau gitu yang lain itu bisa di-delete ya, bisa di-delete. Delete saja, kemudian ini juga di-delete 63. Ini di-delete ya, 60,9. Nah, kita sisakan 2, A.1.2 dan A.1.4. Ini bisa kita hapus, kita rapikan saja. A.1.2 dan A.1.4. Ya. Inilah akar masalah kita temukan pada indikator level 2 pada kompetensi literasi. Nah, selanjutnya kita lihat selain di indikator level 2 pada kompetensi literasi juga pada dimensi D ya, yaitu dimensi pembelajaran, kualitas pembelajaran. Ini bagaimana? Kualitas pembelajaran kalau kita perhatikan ya. Ini perhatikan ya. Kalau misalnya berada di paling kanan, atau ini sebenarnya kalau gradasi warnanya itu adalah merah, kuning, hijau gitu ya, merah, kuning, hijau. Nah, ya. Kita cek di D.1 terarah, sebenarnya masih belum optimal ya, belum optimal. Kita kalau tim Bapak Ibu memutuskan bahwa masih terarah, belum optimal, ini masih akar masalah, ini bisa diangkat sebagai akar masalah. Ya, kita lihat ya. Kalau belum paling kanan ini, belum di sini, ini berarti masih ada masalah. Ya, gitu. Kita lihat satu persatu. Ya, yang jelas-jelas tidak masalah adalah D.1, D.3.1 itu berdampak berarti paling bagus ya. Ini sudah tidak, kita delete saja. Kemudian visi misi sekolah terrealisasi ya, terrealisasi sudah bagus ini. Berarti ini kita delete saja. Ya, berarti bukan akar masalah. Kemudian refleksi atas praktik mengajar, ini aktif ya, sudah aktif tetapi belum membudaya ya, sudah aktif tetapi belum budaya. Kemudian belajar tentang pembelajaran D.21 ini juga aktif ya, aktivasi kognitif pasif ya kan, ini responsif dan seterusnya. Nah ini berada di sini. Nah, kalau tim Bapak dan Ibu itu memutuskan ya belum mencapai yang paling bagus, ini masih akar masalah, maka ini bisa diangkat sebagai akar masalah keseluruhannya. Oke, ya ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada pilihan bagaimana membenahi masalah ini, membenahi akar masalah ini. Ini ada di bawah akan kita lihat pilihan-pilihan kegiatan untuk membenahi ya akar masalah ini agar nanti ya kemampuan literasi anak-anak di sekolah Bapak Ibu itu menjadi lebih baik ya, menjadi lebih baik ya. Paling tidak tahun depan itu kalau ada profil pendidikan lagi itu sudah naik ya itu. Nah, ini. Jadi pilihan benahinya adalah pilihan benahi literasi untuk A1. Kemudian pilihan benahi terkait dengan pembelajaran ya, dengan pembelajaran itu untuk D1-nya, D1-nya. Kemudian pilihan benahi untuk D2-nya, refleksinya. Pilihan benahi kemudian untuk kepemimpinan instruksional. Nah, dari sekian ini mana yang dipilih untuk memberi benahan, melakukan pembenahan ya. Ini kita bisa hapus sebenarnya. Nah, ini. Nah, kita pilih. Kita pilih misalnya pilihan benahnya adalah 1, kemudian 4, kemudian yang 6. Ya. Jadi pemanfaatan platform Merdeka Mengajar itu pembentukan optimalisasi komunitas belajar dan penyusunan dan penerapan kurikulum KSOP ya. Ini sebagai ya kegiatan untuk membenahi kelemahan yang ada di sini.
begitu. Oke. Nah, selanjutnya terkait dengan kualitas pembelajaran yang mana? Apakah 1, 2, 3 ini perlu semuanya atau tidak? Ya, kalau perlu semuanya silakan diambil, kalau tidak pilih salah satu. Ya, ini saja silakan. Nah, boleh dipilih semuanya, pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3 dipakai. Ya. Kemudian yang terkait dengan refleksi, ya. Yang ini kita hapus saja, misalnya yang ini, ya. Ini kita masukkan semuanya. Kita pilih semuanya, ya, ini kita pilih semua. Kemudian yang ini juga kita pilih semua. Nah, Bapak Ibu, perhatikan ya, perhatikan di sini memiliki kesamaan ya, pemanfaatan platform, pembentukan optimalisasi, penyusunan penerapan. Ini juga pemanfaatan platform, pembentukan dan optimalisasi. Ini juga pemanfaatan platform, pembentukan optimalisasi. Di sini juga begitu. Yang bedakan apa? Yang membedakan adalah ini ya, pada bagian ini. Ini terkait dengan materi literasi. Ini materi literasi. Ini pembentukan dan optimalisasi komunitas juga terkait dengan literasi. Ya, ini terkait dengan penyusunan dan penerapan kurikulum. Oke, yang ini pemanfaatan platform Merdeka Belajar ini terkait dengan materi kualitas pembelajaran. Ini terkait dengan kualitas pembelajaran. Sama ya. Ini juga begitu ya, pemanfaatan platform pembentukan ini terkait dengan refleksi. Ini terkait refleksi, ini terkait dengan refleksi, dan ini juga terkait dengan refleksi ya. Ini terkait dengan kepemimpinan instruksional. Platform pembentukan juga begitu. Ini ke materi kepemimpinan instruksional, dan ini juga terkait kepemimpinan instruksional. Nah, selanjutnya dari sini Bapak Ibu diminta untuk atau kita bisa menyusun program dengan copy paste. Tapi kalau copy paste kurang 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 tepat ya, karena dari sekian ini kita bisa merumuskan sendiri dengan menggabungkan beberapa ini ya. Kita ambil contoh ya. Ambil contoh misalnya yang pertama itu adalah pemanfaatan platform ya. Jadi yang pertama adalah kita program kegiatannya adalah pemanfaatan platform Merdeka Mengajar untuk peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah terkait materi literasi ya, koma. Kemudian kita tambah dengan ini adalah materi kualitas pembelajaran, materi kualitas pembelajaran. Kemudian terkait lagi dengan refleksi ya, materi refleksi pembelajaran, kemudian dan terkait dengan materi kepemimpinan instruksional dan kepemimpinan instruksional. Nah, ini kita merumuskan program kegiatan yang pertama. Nah, selanjutnya kita merumuskan lagi ya kan, kegiatan berikutnya ya. Kegiatan berikutnya ini kita rumuskan ya, yaitu pembentukan dan optimalisasi komunitas belajar ya, untuk peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah ya, dengan berbagi ya, bukan berbagi pengetahuan dan diskusi terkait. Nah, itu tadi kita bisa ngopi berikutnya ya, kita terkait ini terkait ya ini. Nah, selanjutnya
Ini sudah ada 2, kalau tadi pemanfaatan platform, kemudian pembentukan dan optimalisasi komunitas belajar, kemudian ya, kemudian ini penyusunan dan pembentukan ya. Ini penyusunan. Bisa enggak? Ah, ini bisa. Penyusunan dan sebentar. Penyusunan dan penerapan kurikulum operasional sekolah. Ya, penyusunan dan ya, ini terkait literasi, terkait peningkatan kompetensi literasi, kemudian kepemimpinan instruksional, kualitas ya, kualitas pembelajaran, kemudian refleksi pembelajaran, dan kepemimpinan instruksional. Oke, 3. Berapa ini sudah? 1, 2, 3. Ini yang nomor 2 harusnya. 2, 3, 4. Ya, kita memiliki 4 ya. Kita memiliki 3 ya, 3. Masih ada lagi? Ya. Jadi kita bisa merumuskan 3 program kegiatan untuk mengatasi ya, untuk mengatasi permasalahan yang ada pada kompetensi literasi ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini. Jadi silahkan ya. Nah, bagaimana dengan kompetensi numerasi? Ya sama. Pada prinsipnya sama, ya, cara kerjanya sama ya. Cara kerjanya sama, dilihat dulu di sini ya. Ketika ini masih ada angkanya ya, masih ada angkanya yang kuning dan yang merah ini perlu intervensi khusus dan dasar ini perlu masih angkanya, berarti memang masih ada masalah. Ini merupakan masalah. Dan karena masalah berarti harus dicari akar masalahnya di sini ya. Yang paling rendah itulah yang diambil. Nah, demikian juga di sini. Nah, itu ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kira-kira begitu ya. Ini silahkan. Jadi termasuk nanti indeks karakternya ya, indeks karakternya ya. Kemudian nilai keamanan, iklim keamanan, kemudian iklim kebinekaan dan yang lainnya. Untuk C dan E ini bisa saja dianalisis. Nah, ini juga sebagai akar masalah pada dimensi dan C dan D. Bagaimana nanti akar masalah pada ini juga bisa dicarikan solusi, yaitu program kegiatan untuk mengatasi terkait dengan kondisi yang ada di sini gitu. Oke, Bapak Ibu sekalian, jangan lupa ya tim evaluasinya itu dituliskan di sini ya, tim evaluasi sebagai apa, kemudian ini kepala sekolah dan sebagainya. Ini bisa diedit, kalau yang ini bisa diedit, silahkan diedit ya. Kemudian ya, nah, ini bisa dituliskan nama sekolahnya SDN ya, Wulung Baru misalnya, Wulung Baru. NPSN-nya 30301234. Kecamatannya Wulung Selatan. Kabupaten Wulung Selatan. Ini contoh saja. Kepala sekolahnya Antoni Ortimus Balik. Kemudian alamatnya Jalan Jam-Jam Jailani. Lani ya kan. Wulung Selatan. Kecamatan
kelurahan ya, Kelurahan Wulung Baru, ya kan, Kecamatan Wulung Selatan, Kabupaten Wulung, provinsi, silahkan mana saja. Dan tahunnya ini adalah 2022. Oke. Nah, ini. Nah, Bapak Ibu kalau sudah selesai ini bisa di print ya, bisa di print itu dalam bentuk PDF ya, dalam bentuk PDF itu langsung posisinya ya ini ya. Sudah langsung pada posisinya PDF atau di print ya, silahkan nanti dicoba. Nah, oke Bapak Ibu sekalian, saya kira ini dulu dicukupkan untuk tutorial penggunaan format analisis IRB, identifikasi, refleksi, dan benahi ini. Oke, sampai ketemu di video tutorial selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.